Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Najah Bapak Kuswanto, yang saya hormati jamaah Masjid Baitul Najah, salawat serta salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya hingga akhir zaman. Jadi mau ngisi apa ya Pak? Mendadak sekali. Saya mau menyampaikan 9 hal orang yang merugi saat Idul Fitri. Singkatlah. Yang pertama, yang belum sadar sholat fardu hingga Idul Fitri. Di sini dari Jabar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Imam Nawawi rahimahumullah menyebutkan jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas, bahkan ia akan terjatuh dalam syirik. Yang pertama adalah yang belum sadar sholat fardu hingga Idul Fitri. Sholat fardu ada berapa Bu? Pak? Ada 5, apa aja Pak? Ya siapa tahu nggak tahu. Tahu ya Pak, Bu? Tahu, berarti yang pertama checklist lah ya. Checklist berarti yang pertama itu tahu semua. Itu tahu semua salat fardu. Yang kedua yaitu yang belum pernah menginjakan kakinya di masjid hingga usai Ramadan. Pasti yang di sini itu sudah menginjak semua ya? Nggak mungkin nggak ya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholatnya di rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Ia menjawab, iya.
Beliau bersabda, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 503. Nah, itu orang buta aja yang mendengarkan mendengarkan panggilan azan itu disuruh ke masjid, apalagi kita yang istilahnya normal lah ya. Alhamdulillah. Yang ketiga itu yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Nih, di antara salaf ada yang bernama Bishr menyatakan sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang solih, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahunnya. Jadi kita itu ketika beribadah tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lain juga harus tetap menjalankan ibadah-ibadah yang selalu dilakukan pada bulan Ramadan. Contohnya sholat berjamaah lah ya, itu lebih baik kalau yang laki-laki kan di masjid, jadi bapak-bapak bisa selalu sholat di masjid, jangan pas Ramadan tok ya. Bener, Ramadan tok. Yang keempat, yang merugi tidak mendapatkan Lailatul Qadar, hanya memikirkan persiapan lebaran saja dengan berada di mal-mal. Nah ini tadi malam tadi malam ya, tadi pagi inilah ramai banget Pak. Iya, sing ramai ibu-ibu hampir satu soft, bapak-bapak berapa ya, 3 baris. 3 orang, 4 sama Pak Zelani. Ya besok bapak-bapak bisa ya. Apa mungkin karena tadi malam pada kecapean ya? Iya ya. Semuanya ikut ke kuburan awak. Oh, ya udah. Ya mulai nanti malam boleh. Amin. Ada yang malam ke-27 Ramadan malah satu keluarga jalan-jalan ke mall di saat masjid-masjid penuh dengan orang yang iktikaf. Mereka yang di masjid sibuk mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar di masa Nabi pernah terjadi di malam ke-27. Apa kerugiannya? Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Keutamaan seperti ini juga rugi tidak ia dapatkan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang kelima, menuruti anak dalam perkara maksiat untuk memeriahkan Idul Fitri. Ada yang menuruti anak dalam hal maksiat seperti memberikan alat musik, petasan, dan hal-hal mudarat serta haram lainnya. Dari sisi petasan, untuk memeriahkan hari raya, di dalamnya tak ada manfaat sama sekali. Yang ada hanya suara bising yang mengganggu orang lain. Di sini ada kalau misal Idul Fitri ya, banyak yang apa namanya di sini ya bunyikan mercon. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya, karena ini termasuk orang yang merugi pada saat Idul Fitri. Ya dihilangkan tradisinya, tidak boleh. Arab ngomong kayak gini orang ngerti orang ya, orang masjid ya.
Waduh, Jun. Di sini ada hadis, seorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Tuh, salah satunya itu tadi petasan. Bermain petasan sama saja dengan membakar uang. Perbuatan ini termasuk tabdzir, yaitu menyalurkan harta untuk tujuan yang haram. Tabdzir itu termasuk mengikuti langkah setan sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Yang keenam yaitu sudah mampu dengan memenuhi syarat zakat namun pelit untuk berzakat. Harusnya seorang muslim tidak takut hartanya berkurang karena zakat dan sedekah. Nabi SAW pernah menyemangati Bilal untuk bersedekah. Berinfaklah wahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang karena ada Allah yang memiliki arsy yang maha mencukupi. Udah ya, bingung mau jelasin. Sudah mampu dengan memenuhi syarat zakat namun pelit untuk berzakat. Berarti orang yang mampu, ya orang yang pelit, orang yang mampu tapi tidak mau berzakat, padahal zakat itu wajib. Yang ketujuh yaitu sibuk meminta maaf pada manusia namun tak peduli dosanya pada Ar-Razzaq atau yang maha memberi rezeki. Banyak yang saat Idul Fitri minta maaf kepada manusia namun tak pernah ia meminta maaf kepada Allah. Ia terus saja meninggalkan sholat atau sholatnya bolong-bolong dan ia berlanjut hingga Ramadan. Kemudian berlanjut pada Ramadan. Seharusnya kita segera bertaubat dosa terkait hak Allah. Harusnya kita dahulukan untuk mendapatkan maaf dan ampunan Allah. Pada surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Sibuk meminta maaf pada manusia namun tak peduli dosanya pada Ar-Razzaq. Bu, mantuk buatan awatan. Mangga tak cek ya. Bu, kalau misal biasanya nih kalau Idul Fitri itu kan saling meminta maaf nih, tapi bapak dan ibu itu meminta maaf juga kepada Allah atau enggak? Atau bertaubat? Wah Pak. Ya, kalau bisa kita harus bertaubat dulu kepada Allah, baru kepada, dan baru meminta maaf kepada sesama manusia, begitu ya. Yang kedelapan, sudah sampai bulan Ramadan tak kunjung pula langsung
Salah. Membahagiakan teman dengan maksiat seperti mengajak mabuk-mabukan. Di sini tak nggak ada ya Bu? Pak, nggak ada. Masuk angin. Pak Haji. Membahagiakan teman dengan maksud seperti mengajak mabuk-mabukan. Yang tepat adalah membahagiakan orang lain dengan mendukung dalam ibadah atau minimal perkara mubah, bukan dalam maksiat. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan membantu urusannya, bisa dengan bersedekah untuknya, bisa dengan memberi hadiah dan semacamnya. Dan yang terakhir, yang kesembilan itu masih muda, hanya memikirkan kesenangan tanpa memikirkan ibadah sama sekali, malah seringnya durhaka pada orang tua. Di sini ada hadis dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai satu, umurnya di manakah ia habiskan, yang kedua, ilmunya di manakah ia amalkan, yang ketiga, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Padahal bulan Ramadan ini penuh ampunan dan rahmat, sehingga jika keluar dari Ramadan, keadaan seharusnya adalah mendapatkan banyak ampunan lewat amalan puasa, sholat tarawih, sholat pada malam Lailatul Qadar, dan membayar zakat fitrah. Qatadah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh dia hari lain ia pun akan sulit diampuni. Ulama salaf mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan sholat id di tanah lapang atau di masjid ini, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Apa yang harus kita lakukan pada Ramadan adalah berusaha untuk istiqomah, berdoa agar amalan kita diterima, dan berharap agar bisa lagi berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Allahumma amin. Sebagai ulama sampai mengatakan para salaf biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Sudah selesai. Masih muda hanya memikirkan kesenangan. Di sini masih pada muda-muda atau udah pada tua nih? Hasbi talk ya. Aduh. Iya. Sintu apa kepen seneng-seneng ya? Ngapain ya? Oh iya, lupa. Coba diulang dari pertama. Orang yang merugi saat Idul Fitri apa aja Bu Pak?
Ya, terus. Terus. Ya. Yang lain coba. Yang lain. Terus. Ya, betul. Ada lagi Bu, Pak? Lupa ya? Oh iya. Tak ulangi ya, tapi ini apa namanya? Poin-poinnya saja. Yang pertama, yang belum sadar sholat fardu hingga Idul Fitri. Yang kedua, yang belum pernah menginjakan kakinya di masjid hingga Ramadan usai. Yang ketiga, yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Yang keempat, yang merugi tidak mendapatkan Lailatul Qadar, hanya memikirkan persiapan lebaran saja dengan berada di mall. Yang kelima, menuruti anak dalam perkara maksiat untuk meriahkan Idul Fitri. Yang keenam, sudah mampu dengan memenuhi syarat zakat namun pelit untuk berzakat. Ketujuh, sibuk meminta maaf pada manusia namun tak peduli dosanya pada Ar-Razzaq atau yang Maha memberi rezeki. Yang kedelapan, membahagiakan teman dengan maksiat seperti mengajak mabuk-mabukan. Dan yang kesembilan, masih muda hanya memikirkan kesenangan tanpa memikirkan ibadah sama sekali, malah seringnya durhaka pada orang tua. Dah? Jangan dong. Kali ini saya tidak membuka sesi pertanyaan. Kalau mau tanya ke Mas Heru aja. Iya, ya boleh. Kalau ada, tapi langsung ke Mas Heru. Cukup ya. Baik. Malam selingkuhan apa? Malam selingkuh, malam terlibur. Maksudnya? Yang waktunya ganjil. Oh, kalau malam Lailatul Qadar itu malam ganjil ya Mas? 10 malam terakhir. Oh, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir buku ganjil, buku genap. Karena kita nggak tahu yang terakhir. Iya. Karena kan ada perbedaan nih sekarang. Ganjil siapa? Pemerintah. Iya. Jadi makanya nggak usah apa namanya pikir ganjil 10 malam terakhir di gaspol gitu. Terus yang kedua, Lailatul Qadar itu tidak berkaitan dengan tempat, ya, tapi berkaitannya dengan waktu. Jadi tidak mesti harus dengan seperti ketika Abdulnya nomor 3, tapi tidak pun tidak apa-apa. Bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar ketika dia pertama sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, ikut taraweh sampai witir sama imam. Baginya sholat subuh berjamaah, insya Allah dapat bagian dari Lailatul Qadar. tapi yang minimalis, kalau mau maksimal ya silakan tiga prinsip itu bagi yang kita punya kesibukan. Jadi intinya orang itu gaji orang gajinya sejen. Iya. Mas Heru, saya pernah mendengar Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dimulai dari pertama Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, dan tempatnya
tidak harus di masjid. Kalau kodam itu bisa datang di mana, di mall juga bisa, kalau rumah di mall sholat. Bisa. Bisa. Jadi kalau memang berpedoman dari 10 hari terakhir, liburan itu hanya pendapat dari sebagian ulama. Seperti itu apa ya? Katanya, tapi kalau memang kita meyakini dan yakin ya insya Allah itu bisa juga datangnya dalam liburan seperti itu. Hanya saya sih, memang hati saya sih, maksudnya ya yakin bahwa itu tidak harus ganjil seperti itu. Yang penting memang dapat. Itu mungkin Mas Heru gimana gitu Pak? Ya betul. Saya maksimalkan untuk keseluruhan di 10 hari terakhir ya. Iya. Di rumah pun bisa. Iya, di rumah ya. Iya. Kalau memang sedang mendapat hidayah, kalau Sholat haji di rumah boleh, silakan. tapi akan lebih baik mungkin Ya. itu dia itu sih. Ya, siapa sih dalam itikaf ya wes ya. Dan itu nyatanya sih pada dalam orang dalam itikaf kan dalam nyongkur Ya masing-masing punya kesibukan, monggo diatur sendiri-sendiri. Yang penting tadi ketika pengen mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar ya ikut maghrib, isya, tarawih, witir, terus paginya ikut sholat subuh. Udah tetap insya Allah bagian dari malam-malam Lailatul Qadar. Tapi tidak semuanya musim yang bisa full 24 jam dalam 10 hari terakhir itu di masjid. Yang sekitar masing-masing. Ini kalau yang sudah purna tugas sudah sepuh mungkin masih segan lah ya bisa. di sini mau baik apa dan ibu ya pengen nyongkur terus Cukup. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.